Halo Sobat Giniari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Di video kali ini, seperti pada judulnya, gue akan membahas tentang perlengkapan apa aja untuk kita bisa safety pada saat kita bermain airsoft gun. Check it bro. Kenapa di video kali ini gue ingin membahas tentang peralatan safety dari olahraga kegiatan airsoft gun ini. Jadi mungkin sebagian besar teman-teman airsoft gun sudah banyak yang tahu, ya kan, tentang peralatan yang harus dipakai, ataupun sudah banyak konten serupa yang sudah diinformasikan ke teman-teman. Tapi gue ingin memberikan informasi serupa ala SGH yang mungkin berguna buat teman-teman yang ingin baru memulai berkegiatan airsoft gun. Ya kan, jadi kalau ada yang nanya, tapi banyak juga tuh bang orang main airsoft gun nggak pakai peralatan safety yang begitu ketatnya, ataupun olahraga lain ekstrim lain yang juga nggak pakai peralatan safety yang ketat gitu kan. Itu semua kembali ke individu masing-masing. Kalau lu main ngerasa nyaman, aman berkegiatan olahraga ekstrim, tentunya lu akan pakai alat safety-nya dengan baik, ya kan. Kalau mereka merasa sudah pro atau sudah terbiasa, ya biarkan saja. Tapi buat teman-teman yang baru, gue sarankan, baik baru ataupun lama, gue sarankan tetap menggunakan alat safety yang baik. Karena olahraga ini adalah olahraga yang termasuk atau tergolong olahraga ekstrim, sama seperti kayak main downhill sepeda, terus lalu motocross atau skateboard, itu kan semua menggunakan alat-alat safety yang lebih ketat dibandingkan kegiatan olahraga lainnya, kayak seperti misalnya badminton ataupun catur sekalipun, ataupun golf, itu kan safety-nya juga seperti kalian lihat biasa-biasa aja. Tapi karena ini olahraga ekstrim, jadi kudu lu pakai. Untuk bermain kegiatan airsoft gun ini, memang nggak harus serta-merta lu langsung beli alat-alatnya tuh seperti mereka yang sudah lama bermain airsoft gun atau sudah pro. Jadi nggak harus langsung beli alatnya yang mahal, yang memang bagus, tapi lu ketika main merasa kapok. Jadi main airsoft gun itu ada dua pilihan ketika pertama kali lu, ya. Mungkin lu mau coba-coba. Jadi ketika lu mau coba, ketika main akan ada dua hal setelahnya yang lu rasakan. Yang pertama, lu akan merasa takut atau ngerasa, oh ini bukan olahraga gua nih, udah cukup lah sekali gue tahu. Atau yang kedua, setelah itu lu ngerasa ketagihan karena memang, wah ini olahraga menantang buat gua, ini yang gue cari. Nah, ketika pilihannya jatuh yang kedua, barulah lu boleh bertanya-tanya lebih kepada teman-teman yang sudah berlama di olahraga airsoft gun ini, gitu kan. Jadi nggak usah lu beli dulu airsoft gunnya atau peralatan lainnya, lu bisa ngobrol-ngobrol di forum airsoft gun yang ada di Facebook misalnya, atau di media sosial lainnya. Nggak usah langsung beli unitnya, lu bisa dulu rental di tempat-tempat yang memang menyediakan rental airsoft gun. Setelah memang lu udah pasti ngerasa diri lu yakin dengan olahraga ini, barulah lu bisa mungkin beli dan bergabung ke tim airsoft gun yang ada di Indonesia. Jadi apa aja sih peralatan safety yang basic yang harus kita miliki kalau memang kita baru mau mulai main airsoft gun itu? Nah, ini dia. Mari kita bahas. Oke teman-teman, memang ada alat-alat atau perlengkapan safety gear yang memang harus dibeli. Ada juga yang memang nggak usah dibeli, tapi memang kita sudah punyai dan memang bisa dipakai gitu kan. Jadi nggak harus keluar duit banyak dulu. Oke, yang pertama adalah yang harus sekali kita beli, bukan kita yang udah ada. Itu adalah eye protector, ya kan? Pelindung mata. Jadi mata itu harus benar-benar sekali dilindungi. Ada banyak modelnya, ada yang model kacamata seperti ini, ya kan? Tapi pastikan lu itu beli memang yang kacamatanya itu kacanya khusus buat main airsoft gun. Jadi ketika terbentur sama BB atau peluru airsoft gun itu tidak pecah. Jadi jangan sembarangan beli juga kacamata. Jadi memang
biasanya banyak di tempat-tempat rental ataupun tempat-tempat bermain airsoft gun yang jual eye protector semacam ini yang memang khusus buat bermain airsoft gun. Kalau lu beli sembarangan, percuma aja. Ketembak pecah, BB-nya masuk, pecahnya bisa masuk ke mata lu. Nih, ya kan? Oh. Jadi buat teman-teman yang berkacamata, ya kan, kayak gua gitu kan, ya lu bisa ganti lensanya. Tapi kalau lu nggak mau nggak mau repot ganti lensanya, ada juga yang model Google yang bisa masuk ke dalam kacamata lu seperti ini, ya kan? Ini bisa langsung ngedouble di kacamata kita buat teman-teman yang berkacamata. Pokoknya jangan sampai lupa, lu itu harus punya eye protector yang bener-bener bisa melindungi mata lu. Kalau cuma aba-aba, semestinya jangan pernah pakai itu. Tapi biasanya kalau di tempat rental, kalau lu mau coba sudah tersedia eye protector ataupun face protector sekalipun yang sekaligus menutupi bagian wajah lu sehingga tetap aman di area wajah jika kita bermain airsoft gun. Begitu. Nah, peralatan safety berikutnya adalah buat gue perlu sekali menggunakan namanya pelindung wajah. Jadi tadi kacamata, ya kan, Google, lalu bisa lu gunakan ini. Kalau gue pribadi harus melindungi bagian pipi dan bagian mulut gua. Jadi kalau lu main, ya kan, bagian wajah lu ini aman dari ketembak BB. Lu bayangin kalau gigi lu aja nih ketembak bisa patah. Gue pernah nih gigi gue patah ketembak BB, kan? Atau bahkan BB bisa masuk ke kulit pipi kita. Itu penting sekali, namanya juga face protector, gitu. Tapi juga ada di sana yang jual sekaligus tuh face protector antara Google dan pelindung pipi dan mulut ini sekaligus dijual secara bersamaan. Tapi gue lebih memilih yang seperti ini, nggak begitu ngap lah kalau kita pakai. Di sini juga ada jaringnya, jadi nafas pun juga nyaman dipakai. Begitu teman-teman. Jadi kalau gue pakai sekaligus, ya begitu dah, gini dan begini, gitu. Tapi kalau lu ngerasa ribet pakai dua-dua gitu, bisa langsung beli face protector yang langsung sekaligus kayak topeng begitu, melindungi wajah dan melindungi mata lu sekaligus. Gitu. Oke, safety gear berikutnya masih di area kepala, yaitu mungkin lu bisa melindungi bagian kepala lu, ya kan, di sini area ini ataupun area kuping pun juga harus gua rasa perlu dilindungi. Karena kalau ketembak ke kepala lu itu juga lumayan sakit coy. Meskipun batok kepala lu keras, ya kan, kena BB juga beletak. Itu pasti benjol dikit dah. Gitu. Biasanya gue bisa pakai topi yang mungkin agak tebal. Sekarang kan topi-topi juga sekarang keren-keren, ada yang tebal. Atau bisa sekalian menggunakan ini, kupluk yang sekalian bisa melindungi bagian kuping lu. Misalnya nih, begini coy. Nah, tuh. Jadi bagian kuping lu juga terlindungi. Jadi BB kalau lu ketembak nggak masuk ke dalam gendang telinga lu. Jadi kuping itu juga harus diperhatikan, jangan sampai terkena BB lah, bisa bahaya. Itu kameramen gue ketawain gue mulu tuh, lucu kali gue ya beginian. Gitu coy. Oke teman-teman, safety gear berikutnya sekarang pindah ke bagian body kita, badan kita, dimana juga perlu kita lindungi. Kalau lu belum punya vest atau rompi motor sekalipun lu nggak punya, usahakan lu menggunakan semacam sweater atau jaket yang lengan panjang. Jadi melindungi bagian kulit, bagian tangan kita ataupun badan kita. Lumayan loh coy, kalau lu ketembak bagian tangan ataupun badan itu, kalau lu nggak pakai pelindung sama sekali, cuma pakai kaos doang, itu bisa bentol atau merah-merah kalau kena. Atau kalau jarak dekat pun juga bisa nempel tuh BB gitu. Apalagi kalau lu mainnya di area-area outdoor atau di area-area hutan, itu melindungi kulit kita dari gesekan-gesekan tanaman atau tumbuhan yang ada sekitar ketika kita menyusup gitu kan. Bahkan melindungi kita dari gigitan serangga gitu. Jadi sebaiknya buat teman-teman yang belum punya safety gear bagian badan itu, pergunakanlah lengan panjang, sweater, jaket yang ketebalannya juga cukup melindungi kulit kita
gitu. Kalau lu udah punya atau lu punya rompi motor itu juga bisa dipakai. Rompi motor, rompi mancing, jadi bisa didobelin. Lengan panjang pakein rompi gitu kan. Tuh rompi motor atau rompi mancing itu suka ada kantong-kantongnya. Itu bisa berguna, bisa membawa spare BB lu, spare peluru lu, atau spare magazine lo jika lu punya 2 magazine atau lebih gitu kan, jadi bisa dikantongin. Bisa kalau nggak punya rompi ya bisa lo kantongin di celana begitu coy. Oh iya, untuk bagian badan nih ya kan, kalau lu punya duit lebih bisa lu beliin elbow protector nih gitu, yang kayak pemain skateboard gitu kan. Kenapa? Ya mungkin tuh bisa ngebantu, apalagi kalau lu bermain di ruang-ruang sempit. Sekarang kan banyak tuh arena-arena yang menyediakan tema urban, tema bangunan-bangunan gitu. Jadi kalau lu bermain tempat sempit, bergerak cepat, bisa suka kesenggol-senggol, bisa suka terbentur bagian siku lu, supaya meminimaliskan adanya memar di bagian siku. Jadi lu bisa beli elbow protector coy, gitu. Bisa di toko-toko sepeda atau toko-toko olahraga ekstrim seperti skateboard tuh dijual tuh. Atau di toko online lah, pasti banyak elbow protector. Gitu. Oke teman-teman, yang berikutnya yang harus dibeli adalah, bukan harus dibeli, ini pasti semua orang punya, celana jeans atau celana yang berbahan lebih tebal sedikit lah. Jadi jangan pakai celana training, ya kan, atau bahkan pakai celana pendek, atau bahkan kolor. Nggak boleh itu pakai kolor, ya kan. Masa lu main pakai kolor, nggak enak semua orang-orang yang lihat, ya kan. Jadi usahakan kulit kaki lu atau bagian kaki lu juga terlindungi. Kalau lu belum punya celana yang memang khusus buat bermain airsoft gun, celana khusus seperti buat main airsoft gun tuh kayak apa ya? Ya mungkin yang sudah dipakai kayak lu lihat teman-teman airsoft gun yang sudah sering main, ya kan, mereka punya celana yang memang sudah khusus, sudah ada knee protectornya langsung di bagian celananya, ya kan, ada busa-busanya di bagian paha ataupun betisnya, itu kan sudah aman sekali. Tapi kalau lo belum punya celana seperti itu, bisa menggunakan celana jeans, ya kan, atau celana lainnya yang mungkin berbahan tebal, lebih tebal sedikit dibandingkan celana pada umumnya. Jadi ketika lo berlari ataupun terjatuh, kaki lo ya minim lah cederanya gitu kan. Nah, tadi gue bilang, seperti pada bagian siku, lu juga perlu, kalau punya duit lebih, usahakan juga lu punya knee protector. Bagian dengkul nih, jadi di celana lu dilapisi lagi, namanya knee protector. Biasa dibeli di toko online ataupun toko-toko olahraga skateboard, juga ada biasanya sih ya. Gitu, kayak buat pelindung kaki atau betis di olahraga motocross tuh kan suka jual tuh. Nah, lu bisa pakai itu nanti kalau lu memang punya ada budget lebih. Nah, teman-teman, untuk bagian tangan nih atau telapak tangan juga harus kita berikan perlengkapan safety. Seperti ini, sarung tangan, bisa sarung tangan motor ataupun sarung tangan lainnya, pokoknya yang harus bisa melindungi telapak tangan kita atau bagian tangan atasnya, ya kan? Apalagi kalau kita main di area hutan, kadang kita juga asal pegang-pegang, ada tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang berduri, itu bisa melindungi kulit kita. Atau pada saat kita merangkak, itu juga kita bisa terlindungi dari bling-bling ataupun benda-benda tajam di area dasar atau bawah. Begitu juga kalau kita main di urban, ya kan. Kalau kita main di urban itu juga kadang-kadang banyak BB yang jatuh-jatuh tuh, kalau kita asal pegang, jatuh, itu bisa lecet, sakit gitu kan rasanya. Nah, apalagi kalau kita ketembak tanpa sarung tangan, ketembak di bagian apa sih namanya nih, Put? Hah? Bukan telunjuk, kuku-kuku gini, siku-siku di bagian jari ini tuh rasa sakit banget, coy. Gue pernah ketembak di bagian siku-siku jari ini tuh sakit banget. Tapi kalau kita pakai sarung tangan, itu tentunya mengurangi daya benturan atau benturan BB pada tulang kita atau kulit kita. Jadi nggak begitu sakit lah ya. Nah, safety gear yang terakhir menurut gua adalah lu harus pakai sepatu, ya kan. Udah banyak sepatu diciptakan untuk kebutuhan olahraganya masing-masing. Jangan pernah lu berkegiatan olahraga lu nyeker pakai sendal. Itu sangat tidak disarankan karena tentunya akan membuat kaki lu cedera. Bisa kesleo ataupun lecet sekalipun, ya kan. Apalagi ini olahraga airsoft gun yang memang mobilitasnya tuh tinggi. Bisa lu jongkok, tiba-tiba berdiri, terus lu lari, terus lu tiarap, lu merangkak. Nah, itu kan memerlukan safety gear yang memang mumpuni di kegiatan olahraga ini. Jangan sampai lu itu
keseleo ya kan, karena tingginya mobilitas lo. Ya minimal yang bisa menutupi mata kaki lo, kayak sepatu misalnya sepatu taktikal lah, itu kan tinggi tuh sampai ke betis ataupun sampai menutupi mata kaki kayak sepatu basket gitu kan. Jadi itu sangat mengurangi terjadinya keseleo di bagian kaki lu atau cedera kepada kaki. Oke teman-teman, segitu aja dulu basic safety gear ketika kita ingin memulai mengikuti kegiatan olahraga airsoft gun ini. Intinya nggak usah lu beli buru-buru semua peralatan yang memang lu lihat di teman-teman lain yang udah canggih-canggih dan keren-keren itu. Begitu juga dengan airsoft gun-nya, lu cobain dulu di tempat rental ataupun tempat bermain airsoft gun yang menyediakan rental airsoft gun-nya. Lu cobain dulu. Kalau lu udah ngerasa nyaman dan ini memang pilihan olahraga lu, barulah lu bisa ternyata ke next level berikutnya. Begitu. Jangan lupa, jangan pernah lu salah gunakan airsoft gun ini dan bermainlah di tempat yang memang pada tempatnya, arena airsoft gun. Gitu coy. Sampai jumpa di video SK berikutnya. Dadah.